Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Amin. Tentunya senang sekali kita kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Ya, terima kasih juga yang sudah hadir nih di rumah Mama Dede. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Selamat datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan masuk. Cak Ajis. Long time no see ya. Long time no see, Masya Udah Allah. lama nggak sih? Kok gitu? Mas Bedo, Zara mau nanya boleh nggak? Boleh Zara. Zara penasaran nih, Mas Bedo kan muslim. Zara juga muslim, tapi Mas Bedo kalau boleh tahu muslim dari kapan? Aku muslim dari dulu. Dari lahir? Dari lahir ya, dari lahir. Dari lahir, dari orang tua gitu berarti ya? Jatuhnya pas lahir langsung muslim apa ya? Kan kita diajanin tuh. Oh iya ya. Dari lahir, pokoknya dari orang tua lah, dari orang turunan tua orang ya, tua lah ya. turun ya. Nah, tapi Zara penasaran nih Mas Bedo, kan muslim. Ada muslimin, muslimat. Ada mukminin, mukminat tuh kalau di masjid-masjid kan sering ada pengumuman gitu. Terus ustadznya ngomong gitu, nah bedanya muslim. Biasanya sambutan khotib tuh biasanya. Iya makanya. Ya. Muslimin, muslimat, Muslimin, mukminin, mukminat gitu iya, kan. benar. Nah, bedanya muslim sama mukmin apa? Muslimin, Nah, masalahnya kan bukan khotib, jadi nggak tahu bedanya tuh. Ya, mendingan tanya mama ya. Nah, anak Bawi nih tahu deh. Oh iya ya. Mereka kan anak-anak pinter hebat mereka ini. Kita nanti tanya mama ya. Tapi kita termasuk mukmin nggak nih Mas, kalau boleh tahu? Aku kan nggak tahu apa-apa sih. Tapi kalau tahu aku ya, muslim itu adalah keyakinan kita, kaumnya. Kalau mukmin itu berarti orang yang sudah melakukan apa yang diyakini, ya, diucapkan, kemudian perbuatan juga dilakukan. Oh, amalan-amalannya gitu. dilakukan. Kalau menurut aku ya, tapi nggak tahu tanya mama deh ntar deh. Oh iya deh, kita tanya mama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ma. Zahra, Bedu damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak sehat. Alhamdulillah. Lagi pada cerita apa? Tentang muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi bicara tentang mukmin di sebenarnya sih, Bang. Sebenarnya tentang mukmin, Ma. Mukmin itu orang yang beriman. Orang yang beriman tuh. Ya. Mukmin. Kalau muslim, Muslim orang yang beragama Islam. beragama Islam. Orang beragama Islam. Nah, kemudian apa sih, Mah, kemuliaannya nih, Mah, kalau kita tuh menjadi seorang mukmin? Ya, betul ya, mukmin ya. Seorang menjadi mukmin gitu loh, Mah. Apa kemuliaannya? Gitu? Kemuliaan orang-orang yang beriman itu apa sih? Apa sih? Kelebihan yang Allah berikan buat mereka? Itu Ya, Mas, dia. silakan. That's it, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Apa sih kelebihan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman? Orang mukmin. Kita lihat ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan ya ayuhan nas, manusia umum. Manusia umum. Mereka berhijrah ke Madinah. Ayat Madaniyah itu hampir semuanya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena mereka sudah beriman. Orang yang beriman itu namanya orang mukmin. Nah, orangnya. Nah, betapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Allah merupakan wali, wali, pelindung bagi orang yang beriman. Karena dialah yang mengeluarkan dari kegelapan kepada terang benderang. Jadi Allah yang mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada terang benderang. Contoh, waktu mereka dulu musyrikin Quraisy kan masih gelap gulita tuh, belum ada penerangan. Setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad diangkat oleh seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberikan oleh Allah hidayah.
diberikan penerang dari kegelapan. Nah, jadi yang pertama orang-orang mukmin, orang yang beriman, Allah menjadi wali mereka, menjadi penolong mereka, menjadi pelindung mereka dengan cara Allah berikan hidayah kepada mereka, dikeluarkan dari kegelapan menjadi terang benderang. Ini kelebihan kemuliaan yang pertama yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir, pelindung mereka adalah setan. Mereka mengeluarkan dari cahaya keterangan menjadi kegelapan, dan tempat mereka neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Baqarah 257. Jadi betapa agungnya orang yang beriman, betapa mulianya orang yang beriman, yang melindungi mereka langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya orang yang kafir, pelindung mereka adalah setan. Makanya orang yang beriman mah dimanapun berada, dia berpikir, Allah ridho enggak dengan saya ucapkan? Allah ridho enggak dengan apa yang saya lakukan? Allah ridho enggak dengan sikap saya? Itu yang dipikirkan oleh orang yang beriman. Karena apa? Yang tadinya gelap gulita jadi terang benderang. Oh, ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah dalam semua sikap dan perilakunya. Sementara orang-orang kafir, pelindung mereka adalah setan. Sehingga mereka bergelimang dalam dosa, dalam sesat, dalam nista, dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengancam mereka di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kemudian Allah pun selain Allah melindungi mereka, maka Allah menjadikan satu dengan yang lain. Insya Allah kita orang mukmin semuanya nih. Amin ya Allah. Sesungguhnya orang beriman laki-laki maupun perempuan, satu dengan yang lain adalah wali, penolong, pelindung. Maaf, kita ini oleh Allah diperintahkan sering saling tolong menolong. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kalian dalam agama Allah, jangan bercerai-berai. Artinya saling berpegangan tangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Contoh, ngebangun masjid bareng-bareng. Kalau tidak ada yang mampu seorang bangun satu masjid, kan patungan kita. Iya, mah. Iya, betul. Patungan kita. Patungan di RW, di RT, patungan. Sumbangan, tolong menolong. Jadi satu dengan yang lain saling tolong menolong. Karena kita keluarga, sama-sama orang beriman. Jadi betapa mulianya Allah perintahkan kepada kita, mengagungkan orang-orang yang beriman, satu dengan yang lain diperintahkan saling tolong menolong, karena satu dengan yang lain selalu amar ma'ruf nahyil munkar. Ini dia di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu salah satunya adalah Allah langsung menjadi pelindung kita ya. Langsung. Jadi bukan yang lain, langsung Allah yang menciptakan kita. Masya Allah. Betapa agungnya orang beriman. Baik jamaah, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di TV One ya, jangan kemana-mana, karena Rumah Mama Dede akan kembali lagi. Tetaplah bersama di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Kemuliaan seorang mukmin mah. Jadi selain Allah langsung menjadi pelindung kita, ada Kita pun selalu saling melindungi satu dengan yang lain. oke. Bahkan begitu besarnya Allah melindungi orang yang beriman. Sampai Allah mengatakan, walillahil izzati wali rasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Al-Munafiqun ayat 8. Dan Allah mengagungkan, memuliakan. Allah mengagungkan, memuliakan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Tapi orang munafik mereka tidak tahu. Jadi Allah agung, Allah mulia, Rasul pun agung dan mulia. Orang yang beriman pun diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Saking orang yang beriman dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Orang yang benar-benar beriman itu pasti mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Di mana lagi posisi orang yang beriman? Tidak boleh kita berprasangka buruk. La yasra qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan mengolok-olok orang lain, orang yang beriman. Ya.
boleh jadi yang diolok lebih baik dari orang yang mengolok. Maaf, sekarang ada nggak orang yang ngolok-olok orang lain? Ada. Banyak. Mah. Apalagi di medsos. Merasa gua paling benar. Wih, banyak sekali hater-haternya. Iya. Padahal mah kenal ge henteu. Tiba-tiba benci dari mana? Tiba-tiba benci sama orang, ngatain, ngomongin. Allah, ikut-ikutan. Coba kalau itu tentang diri kita nerima nggak? Iya pasti. Makanya saran mamah nggak usah dibaca tah yang begitu-gitu, nyakitin hati, buang waktu. Bener mah. Kalau dibaca kesal kita. Kesel. Sebagai manusia normal kesal kan. Emosi ya. Makanya orang yang beriman jangan melakukan ini. Kalau kita tidak ingin dicubit orang, jangan mencubit orang. Jangan juga yang namanya orang beriman saking dimuliakan oleh Allah, jangan suka ngorek-ngorek kesalahan orang. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan tajasus, jangan kepo, jangan sotoy mau tahu urusan orang. Ya. Sekarang banyak yang kepo. Banyak mah. Banyak yang sotoy. Banyak. Dikorek-korek. Dipancing-pancing. Dipancing. Orang gak niat bercerai. Ini bener yang datang ke mama. Ngadu. Ibu, suami Anda berkomentar begini. Bagaimana pendapat Anda sebagai istri? Ya. Ngomong lagi. Bang, istri Anda komentarnya begini. Gimana tuh bang? Bagaimana pendapat Anda tentang si Anda? Ngadu-ngadu. Ada yang begitu. Ada. Yang Ma. profesinya seperti ini tempatnya dijamin neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Ya. Ngadu-ngadiin orang. Aduh, gosok-gosok. Nambah-nambahin. Manasin. Manasin. Dia bukan orang beriman. Tapi dia setan. Memperkeruh suasana. Bukan menjernihkan suasana. Ya Allah. Itu Ini yang tidak boleh. Di dalam Islam, orang yang beriman, orang yang sangat mulia. Orang yang sangat agung. Karena hanya orang beriman yang sanggup mengerjakan ibadah kepada Allah. Dan hablum minanas. Yang tidak beriman gak bakalan sanggup. Makanya yang perintahkan puasa. Ya ayuhalladzina amanu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ini berhubungan antara amanu dengan takwa. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang beriman. Akhir tujuan daripada ibadah kita semuanya ketakwaan kita kepada Allah. Iman itu percaya dimanapun kita berada Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Semua yang dicatat oleh Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kamu katakan dicatat oleh Raqib dan Atid. Jangan kita mengira alah kagak ada orang ini. Orang yang benar beriman dia yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Semua dicatat oleh Raqib dan Atidnya Allah. Kita rekaman tuh, hanya berapa kamera yang ada? Iya. Kamera sono ngadep Bedu, mamah nggak ketangkap. betul. Itu ngadep ke Agus, Zahra nggak ketangkap. Kelihatan. Itu ngadep ke Jamaah, ini nggak ketangkap. Masing-masing ada jalurnya. Tapi yang namanya kameranya Allah, Raqib dengan Atid semua tercover dengan baik. Makanya tidak bisa tersembunyi. Masya Allah. Orang yang benar-benar tidak beriman, dia tidak yakin Allah maha melihat. Emang gua pikirin, yang penting gua senang, yang penting gua bahagia. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mengeluarkan manusia minan nuri ila dzulumat, dari cahaya terang benderang kepada kezaliman. Dan banyak ternyata saat ini orang yang udah pada benar jadi nggak benar. Ya Allah. Apalagi dengan corona. Iya mah. Gelap mata gara-gara nggak punya duit jadi lampau. Astagfirullah. Gara-gara punya duit jadi begal. Banyak yang melakukan ini. Kenapa? Dia tidak yakin dengan iman yang dalam dada mereka. Makanya mantapkan iman dalam dada. Insya Allah dimanapun kita berada Allah melindungi kita. Allah membimbing kita. Amin. Mengarahkan kita ke arah mana yang baik. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat As-Su'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta, anak, cucu dan turunan tidak ada manfaatnya kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Mana yang qalbun salim? Orang yang benar beriman, hatinya hidup, hatinya yakin Allah ada. Dia mencintai Allah. Dia ibadah karena Allah.
dia diam karena Allah, dia bicara karena Allah, dia berbuat karena Allah. Semua yang dia lakukan hanya karena Allah. Sangat berhati-hati dalam dengan menghidup dan kehidupan, sehingga tidak melenceng sedikit pun dari alurnya Allah. Itulah orang yang qalbun salim, yang hatinya bersih, yang insya Allah kalau kita meninggal dunia itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan ini. Amin ya Allah. Cuman maaf, ini dunia. Ini Iya, dunia. Mah. Setan tidak akan berani menggoda manusia. Terus jangan bilang begini, saya udah mantap ibadah saya, nggak bakal kegoda setan. Kata siapa? Setan menggoda, menghantam terus. Makanya kalau pengen belajar sabar sama setan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan nggak bisa, dari belakang. Belakang nggak bisa, dari kanan. Kanan nggak bisa, dari kiri. Dari pertama yang kasar suruh mengerjakan perbuatan dosa yang besar tidak mempan. Dicampur sama setan termasuk perbuatan yang baik. Ya Allah. Dicampur lagi sama setan dengan kemalasan. Ya ampun. Malasnya hilang. Dicampur lagi sama setan dengan ria. Baru ngantuk mulu. Mama nggak tahu mama dari jam 1 kan tahajud. Wah, Masya Allah. Semalam tahajudnya ikhlas. Iya. Sekarang pamer. Biar nggak diomelin kalau ngantuk. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau orang yang beriman selalu minta perlindungan kepada Allah. Makanya kalau ngapa-ngapain kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setiap saat dan kesempatan setan datang menggoda kita, menggoda iman kita, mengeroposkan akidah kita. Insya Allah kalau kita sudah dekat dengan Allah, menjadi orang yang beriman, Allah pelindung kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu Mama, Mas Bedu dan juga jamaah kita akan lanjutkan kembali, tapi akan kembali sesaat lagi. Yang ada di studio, teman-teman silakan siapkan pertanyaan ya. Nanti ajukan kepada Mama. Baiklah jamaah yang ada di rumah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Masih semangat? masih. Harus semangat. Harus semangat. Masih muda. Nenek aja semangat. Oh, lihat dong nih mamah nih masih Enen. semangat. Masih energik. Kalau masih semangat, siapin langsung Pertanyaannya. pertanyaannya ke mama untuk bertanya. Silakan Silakan, tentang sayang. kemuliaan. Mangga orang berdiri mukmin. sayang. Ada? Silakan, oke. Mikrofonnya. Fashionnya diangkat. Nah, Kasih diangkat sayang. sedikit, iya cukup. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, perkenalkan nama saya Alfi. Saya Alfi. dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya. Alfi galau nih mah. Ada apa galau? Alfi. Gini mah, tadi kan Mama menyebutkan ciri seorang mukmin yang baik itu kan gemar tolong menolong ya mah. Ya. Tapi seringkali pengalaman hidup dari saya atau teman-teman gitu mah, itu tuh kadang kita mau menolong orang, tetapi menyusahkan diri kita sendiri mah. Misalnya. Contoh Misalnya, pengalaman kamu apa yuk? Saya misalnya ada tugas gitu. Suruh ngerjain tugas. Tugas. Bukan, jadi ada tugas terus saya harus menjelaskan tentang tugas itu harus diapain ke teman yang lain, sedangkan deadline kita dekat gitu. Jadi Ya. kita nggak ada waktu buat mengerjakan tugas kita gitu, untuk waktunya habis untuk menjelaskan ke orang lain gitu mah. Oke. Kalau itu yang terjadi Alfi, jangan khawatir. Allah saja berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak mungkin kita menjelaskan kepada orang kalau waktunya mepet. Atau punten, Iya, Ma. barangkali Alfi menjelaskan pointernya saja. Ya. Ini, gitu kan? Saya yakin kalau Alfi memang orang yang cerdas bisa menerangkan. Pointernya ini, begini. Kalau orang yang nangkep juga cerdas akan bisa nangkep. Bisa nangkep. Tapi permasalahannya, Yang ditanya. punten. Kalau yang nanyanya, punten ya, Iya, Ma. dibilang BODO masalah ya. Ngerti Lemot gue? lah, lemot lah. Loading. lama. Lemot, misalnya. Lama, nangkepnya lama. Ya, loadingnya susah Loadingnya ya. susah, ya. Pentium hiji. Jadi Pentium ini hiji. yang susah. Iya, Ma. Ini yang susah. Karena begini Alfi, punten ya. Kita semua tahu. Ya. Orang itu kan klasifikasinya beda. Iya. Ada orang yang baca sekali, 2 kali langsung nempel. Langsung nempel. Baca 4 kali langsung melekat. 7 kali bisa menyampaikan sama orang.
Ada yang 6 kali baca. Ada berkali-kali. Belum juga ngerti. Tetap bingung. Jadi Alfi, lihat sikon. Kalau benar-benar waktunya itu mepet, Alfi tidak punya lagi waktu, kerjakan tugas Anda. Dengan cepat, niatkan di hati untuk menolong teman saya. Selesai tugas Alfi, langsung sampaikan kemana mereka. Dengan niat karena Allah, Mamah yakin pasti ada jalan. Asal niatnya yang baik. Jangan lu nyusahin gue mulu, jangan. Karena walau bagaimanapun, makanya mereka bertanya, mereka tahu kita punya kemampuan. Begitu saya. Dipercaya sebagai orang yang punya kemampuan. Mohon maaf, untuk deadline-nya nih durasinya ke jam atau masih hari nih deadline-nya nih? Tugasnya. Biasanya sih jam yang lebih Udah di kelas Udah berarti mepet banget, udah mepet banget. Udah di jam Mungkin di berarti kelas, ya? Bedu. Mungkin di kelas, dosennya menerangkan, Nanya mulu. kerjain ini. Nah, sementara yang sebelah Iya, nanya. apaan sih ini? Gimana sih ini? Gimana nih? Ini gue udah mau nyelesain. Nah, iya karena bener apa yang dia alami kita pun sering mengalaminya Sering, gitu kan. Jadi kembali kepada situasinya, kondisinya kalau benar-benar mepet buat kita, dulukan diri kita. Bukan berarti egois, karena kebutuhan kita. Iya. baik mah. Seperti itu. Terima kasih ya mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di pesawat mah, kalau pesawat Ya. turbulence tuh mah ya, sebelum kita nolong orang untuk memakaikan masker, Kita dulu. kita harus pakai ini dulu. Iya, Gitu. karena Oksigen bagaimana dulu. kita akan menolong orang kalau kita aja tidak ada buat menyelamatkan kita. Kita bawa bayi, bawa anak kecil. Kan kita dulu Iya. pakai oksigen, Baru baru nolongin orang. Nolongin orang. Jadi bukan berarti kita egois sama sekali. Niatkan di hati. Saya pun ingin menolong Anda, tapi kondisinya mepet. Saya dulu, baru saya menolong Anda. Ya. Yang salah nggak bakal gue tolongin, itu yang salah. Itu yang Yang salah salah. Yang itu. penting niatnya ya. Ada nggak teman-teman Alpi yang minta tolong sama Alpi? Ada? Nggak ada ya? Langsung ke sindir. Jajan gue nih, jajan gue. Iya nih, aku ngomong gue nih. Ada pertanyaan dari Instagram nih, Mah ya. Sok. Dari @anajalnilis. Jal Milir. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada Mau apa, nanya, Ed Mah. Anajalmilir? Apa benar kemuliaan seorang muslim itu terletak pada sholat malamnya? Kalau benar, apa alasannya ya, Mah? Dan yang jarang sholat malam, apakah kemuliaannya yang berkurang? Terima kasih, Mama Dede. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Allah berfirman, pada tengah malam bangunlah kalian, niscaya harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Ini sembahyang tahajud adalah sembahyang sunat. Melengkapi kekurangan daripada ibadah wajib kita. Siapa harus sembahyang wajib kita dan kurang sempurna bacaannya, kehusuannya, syarat rukunya, maka ditambal dengan tahajud. Namun saking mulianya tahajud, kenapa? Karena orang lagi nyenyak tertidur, dia terbangun. Iya. Ini yang berat. Makanya orang yang bangun tengah malam lebih mulia harkatnya dibandingkan orang yang tidak malah bangun tengah malam. Masya Allah. Contoh, kalau kita telepon ke kantor siang-siang, misalnya sibuk, banyak sekali telepon dari mana-mana. Iya. Kemungkinan nggak cepat diangkat, benar nggak? Iya. Tapi ketika tengah malam kita telepon ke suatu tempat, langsung diangkat oleh penjaganya. Kenapa? Lagi sepi. Begitu pula kalau kita ibadah jam sibuk, Masya Allah, ini gambarannya seperti Iya, itu dah. Tapi kalau sepi, langsung teng. Masya Allah. Makanya Allah menjanjikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Anda jangan berkecil hati. Karena tiap orang beda persepsi ibadahnya. Jangan orang yang rajin tahajud, wah gue paling hebat di mata Allah. Ya Allah. Tapi koret belum tentu. Nah, Ada orang yang ibadahnya gemar sholat malam. Ada orang yang gemar berpuasa sunat. Puasa. Tapi sholat malam kagak. Jangan sombong, makanya masing-masing punya kelebihan. iya iya. Ada orang yang gemar nolongin orang. Ada orang yang gemar bersedekah. Ada orang yang gemar umroh. Ada orang yang gemar baca Quran. Jangan menghina orang yang kelihatannya nggak ibadah. Siapa tahu di hatinya banyak zikir. Masya Allah. Dia lebih mulia dari kita. Siapa tahu nggak pernah ngomongin orang. Lebih mulia daripada orang yang sholat malam tapi ngarumpi. Ya Allah. Banyak sekali orang yang mendoakan, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada kami semua, ya Allah.
Amin. Jadikan negara ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Tapi dia nggak pernah keluar-keluar sama orang. Itu lebih mulia dari Allah. Masya Allah. Makanya apapun yang kita kerjakan niat kali bigoi mardotillah, jangan merasa lebih mulia. Boleh jadi budak pembantu sopir kita lebih mulia daripada nyonya yang kaya raya. Yang rajin ibadah sholat malam tapi ngarumpi. Sholat malam tapi koret. Sholat malam tapi tukang ngomongin orang. Rajin sholat malam tapi sama mertua judes. Sama laki ngelawan. Buat apa? Satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. Itulah amalan yang terbaik orang-orang yang beriman. Ya, baik. Jangan merasa lebih hebat. Kalau begitu, Mamang nanti kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ya. Namun setelah ini ya, Mah, jamaah yang ada di rumah tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap di TV One ya. Kami akan kembali di rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah TV One, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut nih, Mah. So, Masih ada pertanyaan Mas Bedu dari Silakan. teman-teman ini. Mangga Iki berdiri. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa, Mas? Perkenalkan, nama saya Vina dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih, Mah. Ada apa, Pina? Saya ingin bertanya, Mah, apa saja tips untuk menjadi seseorang mukmin yang baik dan pandai bersyukur? Wah, luar Itu aja. Oke, Baik, Pina. terima kasih Vina, bukan Karena orang saya. Sunda bukan Vina, tapi Pina. Pina. nggak bisa bilang F. Bagai Vina di belakang dia. Oh, Pinang. Yang namanya apa sih yang namanya iman? Tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Pina. Jadi kalau benar-benar kita ini mengaku orang yang beriman, di dada kita beriman, mulut juga mulut ngomong orang yang beriman. Itu cirinya. Kelakuan pun kelakuan orang yang beriman. Nggak bakalan orang beriman nyerotos ngomelin orang yang tidak bersalah. Iya. Bener nggak? Betul, Mah. Nggak bakalan orang yang beriman ngarumpi ngomongin orang. Iya. Nggak bakalan orang yang beriman misalnya Ngomelin mengumpat ini, orang. Ngomongin kurir salah kirim gitu. Iya, nggak bakalan. Jadi sesuainya antara hati, mulut, dan amal perbuatan. Itulah tanda-tanda orang yang benar beriman. Artinya kalau ada orang lain di bibir, lain di hati, dia orang munafik, Munafik, Mak. bukan orang yang beriman. Pina. Pina. Seperti itu Vina. Sudah jelas Pina? Gimana Pina? Udah, ada ya. Sama-sama Pina. Oke. Mama ada pertanyaan dari Instagram nih, Mas Bedu juga ya. Dari @cici_susi. Susi. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Suami saya sekarang sering tidak sholat berjamaah ke masjid, Mah. Malah sekarang lebih mentingin game sama teman-temannya sampai larut malam. Gimana caranya supaya suami saya lebih giat lagi sholat berjamaah ke masjidnya ya, Mah? Makasih, Mah. Masalah. Aduh. Ini contoh. Game banyak nih, Mah. Ini minan nuri ila zulumat. Dari cahaya terang benderang kepada kezoliman, kepada kegelapan. Orang mah yang tadinya jarang ke masjid didorong, habis lebaran jadi ke masjid. Ke masjid. Ini mah yang tadinya di masjid berjamaah jadi enggak, main game game mulu. mulu. Ya Allah, war Dulu. terus. Yang namanya setan cuma di pasar. Cuma di lapangan. Iya, Mang. Cuma di jalan. Sekarang pun dalam tanda kutip. Setan masuk ke rumah kita, masuk ke kantong baju kita, masuk ke tas dan ke tangan kita. TV, banyak godaan setan. Ya Allah. Pas maghrib acara bagus-bagus. Dulu zaman saya anak-anak, itu belum ada TV. Dulu dari maghrib sampai isya kita nggak pernah ngapa-ngapain. Sekeluarga baca Quran. Dulu Ya, Mah. masih zaman belum ada listrik tuh di Ciamis. Cempor, tahu nggak cempor? Minyak tanah. Lampu tempel. Merubah. Ada TV, ada radio. Acara TV maghrib itu jam sekian itu ratingnya tinggi. Masya Allah. Acara bagus-bagus sehingga orang habis sembahyang maghrib. Allahumma lantas jalan ke depan TV nonton sinetron deui. Berubah lagi sekarang ada gadget. Ada HP. Ada game. Ada game, ada permainan. Masya Allah.
Yang tadinya berjamaah di masjid, dia pikir lama gue ke masjid jalan. Jikiran habis sholat. Pulang ke masjid jalan lagi. Berapa lama? Coba kalau main gadget sama teman-teman. Main game sama teman. Yang tadinya sholat Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang wajib kita luruskan. Makanya sekali lagi, yuk saling tolong menolong, berpegangan tangan, sadar bahwa kita akan mati. Orang yang tidak main game, yang di masjid, yang zikir, yang wirid, bertasbih, bertahmid, bertahlil, itu dengan orang yang main game, waktunya sama apa enggak? Sama. Terbuangnya sama. Tapi yang satu bermanfaat, yang satu tidak bermanfaat. Rasul bersabda, orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Harusnya kita berpikir, kalau gue lagi main game mati. Nah, tiba-tiba game over, bukan gamenya, dianya yang game over. Iya makanya, kan banyak terjadi. Itu yang harus kita pikirkan. Banyak mengingat kematian, insya Allah kita menjadi orang yang cerdas, bahwa waktu akan ditanyakan oleh Allah nanti yaumil kiamat. Sadarkan kepada suami Anda, setel acara kita tiap pagi. Setel murotal Al-Quran, ceramah-ceramah agama, kan kiai-kiai banyak tuh. Iya mah. Di CD, setel oleh Anda, dikencengin. Mudah-mudahan, walaupun tidak sengaja suami Anda mendengarkannya, insya Allah siwer-siwer ada yang masuk, masa iya enggak? Iya benar, Mas. Niatkan oleh Anda agar dapat hidayah suami saya dengan ceramah-ceramah ini, insya Allah. Jangan sampai tadinya sholat berjamaah, sekarang main game berjamaah. Main game berjamaah. Iya kan berjamaah sama teman-temannya. Baiklah jamaah, tentunya tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Mama. Seperti yang tadi Mama sudah sampaikan, bahwa Muslim adalah orang yang beragama Islam dan mukmin adalah seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sebagai umat muslim kita harus melakukan amalan-amalan dan ibadah yang terus-menerus agar istiqomah untuk terus berada di jalan Allah, dan kita harus melawan setan-setan yang tentunya seperti yang tadi Mama sampaikan akan terus menggoda kita dimanapun taraf keimanan kita, tentunya setan akan terus menggoda. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal buruk dan kita juga bisa terus istiqomah menjadi seorang mukmin dan menjadi mulia di mata Allah dan juga Rasulnya. Mama, mari kita tutup dengan doa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami pun jadikan oleh-Mu orang yang bersyukur dengan nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Nikmat yang begitu banyak yang tidak terhingga. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan. Hunjamkan dalam dada kami ketakwaan. Yakinkan dalam diri kami tentang keimanan ini kepadamu ya Allah. Yakinkan dalam diri kami bahwa semua akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Tanamkan dalam diri kami ya Allah betapa agungnya Engkau sehingga Engkau memuliakan orang-orang yang beriman. Jadikanlah kami bagian daripada seorang yang beriman ya Allah. Dengan kudrat iradat dari-Mu ya Allah, balikan hati kami agar menghadap kepada-Mu dengan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih untuk tausiah dan ilmunya. Sarah, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Bagi terima kasih ya. Dan terima kasih jamaah dari IKI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di rumah Mama Dede.
Sekali lagi jamaah jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Jangan lupa ikuti terus dan follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1 dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.